Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada malam ini kami ingin mempresentasikan yang berjudul Struktur Data Multiway dari kelompok 7. Sebelum kita mempresentasikan, alangkah baiknya kami ingin memperkenalkan saya Dion Andiko Aryatonang dan rekan saya. Saya Legendra Wirawan. Saya Ruby Firmansyah. Oke, yang pertama mari kita mulai, yaitu apa itu struktur data tree? Struktur data tree adalah struktur data non-linear yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk hierarki bertingkat seperti hubungan antara orang tua, parent, dan anak, child. Ciri-ciri struktur data tree yaitu ada 4. Yang pertama, terdiri dari simpul atau node yang saling terhubung. Dan yang kedua, setiap node memiliki satu parent kecuali root. Dan yang ketiga, node bisa memiliki 0 atau lebih child. Dan yang keempat, tidak ada siklus loop di dalam tree. Dan yang ketiga, yaitu apa itu binary search tree? Definisi dasar binary search tree yaitu adalah pohon binar yang dirutkan digunakan untuk operasi pencarian data yang efisien. Aturan kuncinya yaitu untuk setiap node, simpul semua nilai di sub pohon kiri harus lebih kecil dari nilai node. Dan yang kedua, semua nilai sub pohon kanan harus lebih besar dari nilai node. Dan efisiensinya yaitu dalam kondisi seimbang, operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan memiliki kompleksitas waktu O log n. Dan fungsinya yaitu memberikan baseline atau standar untuk membandingkan struktur data pencarian lainnya seperti B-tree. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya yaitu penjelasan rekan saya. Oke, itu selanjutnya ada keterbatasan binary search tree atau BST. Keterbatasan pertama yaitu ada masalah di bagian keseimbangannya atau balance, yaitu dalam skenario terburuk, misal data dimasukkan terurut, BST bisa menjadi miring atau kurus seperti linked list. Ya, akibatnya operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan menjadi lambat. Yang kedua, BST tidak efisien untuk data dalam jumlah sangat besar yang disimpan di disk atau penyimpanan eksternal. Dan juga pohon yang dalam memerlukan banyak operasi baca atau 1/0 disk. Setiap akses ke node baru bisa berarti 1 kali baca disk yang sangat lambat. Kemudian konsep inti multi-way search tree. Yang pertama, definisi. Generalisasi dari BST, sebuah node dapat memiliki hingga M anak atau disebut order M. Kemudian struktur node. Sebuah node dengan K anak akan menyimpan K1, kunci atau case yang terurut di dalam node itu sendiri. Kemudian pencarian. Kunci dalam node mengerahkan pencarian ke subtree atau subpohon yang tepat, mirip seperti BST. Kemudian balance tree atau B-tree. Apa itu balance tree atau B-tree? B-tree atau balance tree adalah struktur data berbentuk pohon yang digunakan untuk menyimpan dan mencari data secara efisien, terutama pada media penyimpanan besar, seperti hard disk atau database. Mengapa struktur data B-tree dibutuhkan? Struktur data B-tree dibutuhkan yaitu karena kebutuhan akan B-tree muncul karena meningkatnya kebutuhan untuk mempercepat akses ke media penyimpanan seperti hard disk yang lambat namun berkapasitas besar. Struktur data seperti binary search tree, AVL tree, dan red-black tree hanya menyimpan satu kunci per simpul, sehingga
sehingga datanya banyak, tinggi pohon meningkat, dan akses menjadi lambat. Sebaiknya B-tree dapat menyimpan banyak kunci dalam satu node dan memiliki beberapa anak sehingga untuk pohon berkurang dan akses data menjadi lebih cepat. B-tree ini memiliki ciri-ciri. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, setiap node dapat memiliki banyak kunci dan anak. Yang kedua, kunci-kunci dalam satu node tersusun secara berurutan atau sorted. Ketiga, semua daun berada di level yang sama atau seimbang. Yang keempat, pencarian dilakukan dengan membandingkan kunci dalam node, lalu menuju anak yang sesuai. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan B-tree. Dari kelebihannya terlebih dahulu, dia adalah aksesnya cepat dan efisien karena B-tree ini selalu seimbang dalam pencarian, penambahan, dan penghapusan data. Kemudian cocok untuk penyimpanan besar, efisien digunakan di sistem penyimpanan seperti hard disk atau database karena dia mengurangi jumlah akses ke disknya. Dari yang tadi sudah dibacakan, input outputnya aksesnya berkurang ya. Kemudian ketiga, strukturnya seimbang, jadi tingginya sama sehingga pencariannya tidak berat sebelah. Kemudian dapat menyimpan baik data per node, stabil saat data berubah. Kekurangannya sendiri, dia strukturnya kompleks karena proses pembagian dan penggabungan node-nya cukup rumit dibandingkan pohon biasa. Yang kedua, butuh memori lebih besar karena setiap node menyimpan banyak kunci dan pointer, sehingga memakan memori yang lebih banyak. Ketiga, kurang efisien untuk data yang sedikit karena jumlah datanya kecil, jadi B-tree kurang efektif dibandingkan dengan metode search lainnya. Kemudian ada proses penyeimbangannya berat karena memakan waktu, tadi terlihat dari kompleksitas waktunya ya. Kemudian kurang cocok untuk data yang kecil yang sering berubah. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini studi kasusnya berupa sebuah perpustakaan dengan 1 juta buku atau data ya. Di sini dalam studi kasusnya kita ditugaskan untuk menemukan satu buku berdasarkan judul. Dalam B-tree, tiap satu node itu diibaratkan sebagai satu laci yang memuat 400 kartu indeks. Analoginya, kalau misalkan lewat binary search tree, dia M-nya itu 2, prosesnya hanya dapat membandingkan satu kartu per kotak, lalu beralih ke kotak di sebelahnya. Kotak di sini maksudnya laci ya. Kemudian ke dalam pencariannya, kompleksitas waktunya itu dari log 2 dari 10 pangkat 6, yang kira-kira 20, sehingga membutuhkan 20 kali untuk akses untuk menemukan satu buku. Sementara B-tree, M-nya 400, jadi dalam prosesnya itu satu lemari dapat memuat 400 laci. Jadi sehingga kita membuka lacinya, kita langsung tahu di mana tuh buku yang kita cari. Kedalaman pencariannya itu log 400 dari 10 pangkat 6 sekitar 3. Jadi dibandingkan binary search tree, B-tree ini hanya membutuhkan akses disk sebanyak 3 kali untuk menemukan buku yang kita cari. Selanjutnya di sini ada video tentang B-tree. Today, I'm going to introduce you to B-trees. But first, let's recap other tree structures. We've previously covered binary search trees, which are ordered binary trees where each node may have a left and a right child. But as you can see here, binary search trees may become unbalanced and thus slow down operations. We've also discussed red-black trees, which take binary trees a step further. We learned that when inserting and deleting nodes, we do so in a predefined manner to keep the tree balanced with the height of big O of log n. B-trees are similar to red-black trees in that they are balanced search trees. Except unlike red-black trees, which are binary in nature, B-tree nodes may have numerous children, not just 2. B-trees are well suited for database systems and are designed to handle a large volume of data. As such, the goal of B-tree algorithms is to reduce disk operations. Generally speaking, the number of disk operations is proportional to the tree's height.
B trees have a runtime of big O of log n for many operations. The height of a B tree can be much less than red-black trees based on their branching factor, which is the number of children at each node. Lastly, it's important to note that because the data volume is very large, it may not all fit into a computer's primary memory, and that is why we try to reduce disk operations. Quick sidebar, remember that a computer has both primary memory and secondary storage. Primary memory, called random access memory or RAM, is made from silicon memory chips and is very fast but expensive. Secondary storage may either be a disk or more likely a solid-state device. Secondary storage is cheaper but slow, and a computer will have much more of it than RAM. Because B-tree applications have a large amount of data, most of it will likely be in secondary storage. The application will Jadi pokoknya tuh kira-kira tadi dari video itu disimpulkan bahwa B-tree ini dia lebih advance daripada binary search tree biasa ya. Dia itu fungsinya untuk menyeimbangkan pohon, karena kalau semakin banyak operasi input misalnya yang dilakukan, pohon itu kan nanti strukturnya bisa nggak seimbang. Jadi dia itu cocok buat database gitu ya. Pokoknya yang punya data tuh untuk menyimpan data banyak gitu. Terus juga dia mengurangi akses input-output sehingga lebih cocok digunakan untuk data-data besar. Kemudian kita sampai pada kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah struktur data tree digunakan untuk menyimpan data secara hierarkis. Dia ada dari root, parent gitu, sampai children. Terus BST ini efisien, tetapi kurang cocok untuk data besar karena bisa tidak seimbang dan lambat. Itu dia tadi kenapa kita butuh B-tree. Di sini ada multi-way search tree yang memungkinkan banyak kunci dalam satu node sehingga pohon lebih pendek. Jadi untuk mencapai data paling di ujung tuh membutuhkan waktu yang lebih singkat. B-tree ini adalah salah satu bentuk multi-way tree yang selalu seimbang dan sangat efisien untuk database dan file system. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjut oleh teman saya. Silakan ditutup. Baik, saya tutup ya. Bentar. Baik, sekian dari presentasi kami. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.